أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. Masjid. Qala Allah Ta'ala fi buyutin adina Allah an tarfa'a wa yadhkara fiha isma. Wa qala aidan wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Wa man yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Di dalam kitab ini banyak hadis-hadis yang membicarakan tentang fadilah daripada masjid, termasuk orang yang bikin masjid, kemudian orang yang masuk masjid, bahkan larangan-larangan yang ada di dalam masjid itu nanti ada di situ. Asal kuat hati, kuat mental aja dah, ngaji emang kayak orang dikacain. Ya, orang ngaji itu kayak orang dikacain. Jadi kalau kita ngaji nih, kemudian ada kalimat-kalimat yang sekiranya itu kayaknya ngomongin kita banget, jangan marah. Bukan yang bukan ngomongin sampean, bukan. Tapi memang begitu bahasannya. Ya. Kata guru saya begitu tadinya. Orang ngaji itu seperti orang lagi dikacain. Astagfirullahaladzim. Berarti saya salah mulu ini ya. Gitu kadang-kadang. Iya, banyak banget cemongnya kalau gitu. Nah, hadis yang pertama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama buniyatil masajidu lima buniyatilah. Innama sesungguhnya buniyatil masajidu orang yang membangun masjid lima buniyati lah. Allah nanti akan rumah di sini adalah rumah di surga. Ustaz, membangun masjid di sini maknanya apakah harus membangun satu masjid? Tidak. Artinya kalau ada kita punya kesempatan bisa bantuin orang lagi bikin masjid, maka upayakan bantuin. Jangan melihat jumlahnya berapa, jangan. Itu kan kadang-kadang, mohon maaf ya, kadang-kadang orang kan pada ngecer di pinggir jalan tuh, ya, itu kan buat pembangunan musola, buat pembangunan masjid dan lain sebagainya tuh. Kalau kita punya kesempatan bantu, ya, punya kesempatan bisa bantuin. Atau ada diundang kita buat gotong royong bangun masjid, hadir kalau memang bisa. Bisa bantu materi, bisa bantu tenaga, bantu tenaga. Gak bisa bantu tenaga, gak bisa bantu materi, bantuin doa. Insya Allah tuh meskipun cuma satu sak semen atau meskipun satu potong hebel yang kita bantu, itu kelak nanti kalau kita ikhlas karena Allah, itu nanti akan jadi saksi di hadapan Allah. Dan tadi janjinya Nabi Muhammad SAW yang menurut Al-Quran atau menurut Allah Subhanahu Wa Taala, nanti kalau kita bantuin orang bikin masjid, nanti Allah juga akan membangunkan rumah buat kita di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Walaupun cuma sepotong hebel. Kalau nganterinnya nggak malu, tapi kalau ikhlas mah nggak apa-apa. Kan luar biasa, ya. Pak Haji Kris tiba-tiba datang ke musola, ke masjid Raudatul Muflihin. Iya, bawa satu sak semen. Ustaz, mohon maaf ini saya bantuin buat bikin masjid. Cuma itu di akhirat nih, meninggal kita semua tuh, toto Pak Haji Kris punya istana. Cuma isinya semen semua. Isinya semen semua. Kenapa yang bantuin semen gitu? Tapi nggak apa-apa. Yang penting insya Allah semuanya yang bantuin untuk pembangunan masjid, termasuk
panitianya. Insyaallah kalau ikhlas mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, pasti ini masuk pada hadis yang ini nih. Oleh karena itu berbuat baik ya harus betul-betul ikhlas karena Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-masjidu baitu kulli mu'min. Nah, dengerin nih. Al-masjidu adalah masjid itu, baitun adalah rumah kulli mu'minin, tiap-tiap orang yang punya iman dalam hatinya. Nih, dengerin. Masjid itu sejatinya adalah rumah untuk orang-orang yang punya iman. Makanya jangan kaget kalau ada orang yang malas ke masjid, jangan kaget. Kenapa? Mungkin barangkali memang imannya yang nggak ada. Gitu. Jangan kaget kalau ada orang kagak mau ke masjid, jangan kaget. Kenapa? Mungkin emang imannya nggak ada. Malah kalau kita berbalik itu dalam bahasa tasawuf berbalik. Bukan orang itu malas ke masjid, tapi masjid yang nggak mau datang sama dia. Iya. Saking apanya tuh? Emang masjid itu tempat ibadah, masjid itu tempat terbaik kata Rasulullah, gitu ya. Dan akan diisi juga dengan orang-orang yang baik insya Allah. Makanya kata Nabi begitu tuh. Masjid itu adalah sejatinya rumah bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza ra'aitumur rajula, ketika kalian melihat ar-rajula, sila ada laki-laki, mulaziman yang melazimkan al-masjidi, untuk berangkat ke masjid, fashhadu, maka saksikanlah oleh kalian, lahum, bagi kalian itu, bil iman, bahwa si laki-laki tadi itu adalah orang yang punya iman. Pak, mohon maaf nih, kata Nabi, orang laki-laki itu punya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, saya ke masjidnya kalau hari Jumat doang, enggak ngapa-ngapa, masih mau ke masjid. Ada yang kalau hari Jumat kadang-kadang nyeropot di dalam rumah baik, ada. Iya, nyeropot tuh bahasa Betawi, Pak. Di dalam baik itu nyumpet. Iya, ada nggak gitu? Ada. Padahal orang laki kewajibannya adalah di masjid, khususnya adalah sholat Jumat. Orang yang melazimkan ke masjid, atau ada laki-laki misalnya nih, kita lihat rajin banget ke masjidnya nih, Bang Chandra rajin ke masjidnya nih, kita lihat nih, ya kan? Itu ciri tuh kata Nabi, ciri bahwa dia itu adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ya usahakan dah, usahakan. Nanti pertanyaannya kan begini, Ustaz, saya ke masjid mah Jumat doang, cuma kalau ke musola saya rajin gitu. Musola masjid bukan sama. Musola juga masjid, tapi ghairu jami. Masjid yang nggak pakai sholat Jumat, gitu. Malah Imam Nawawi itu dalam kitab Kasyifatus Saja itu memberikan sebuah penjelasan bahwa masjid itu adalah di mana di tempat tersebut sudah diwakafkan dan dipakai untuk sholat, itu namanya masjid. Di kitab Kasyifatus Saja itu ada tuh. Oleh karena itu, kalau kita ke musola, itu juga insya Allah tergolong kategori masjid. Haji Kris, kemudian Serkaryana, girang dan nih, harus girang. Kenapa? Kesempatan untuk datang ke masjid banyak. Bahkan kata Rasulullah, tidak diterima sholatnya orang kalau di samping musola atau di samping masjid, tapi dia nggak ke masjid. Nah, Haji Kris nih, sholatnya di rumah, nggak sah sholatnya. Iya, Serkaryana lebih. Ya, harusnya sholatnya di musola. Oleh karena itu tadi ya kata Nabi, fashhadu, kata-kata bikalamin dengan kalimat-kalimat ad-dunya, perkara-perkara dunia, fil masjidi, di dalam masjid, ahbatallahu, maka Allah akan hancurkan amaluhu, amalan-amalan perbuatannya,
arba'ina sanatan, 40 tahun yang pernah dia kerjakan. Nih, ingat-ingat yang suka kongkok ngerumpi dalam musola. Ya, ini mana tahu siapa dah. Ya. Orang yang kata Nabi yang suka ngobrol di dalam musola dalam urusan-urusan dunia, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahbatallah, Allah akan hancurkan, Allah akan hapus amaluhu, amal perbuatannya tuh yang soleh-soleh yang pernah dia kerjakan. Kapan? Berapa lama? Arba'ina sanatan, 40 tahun. Si Adit umurnya berapa?